Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku akan membahas tentang beberapa kota yang paling unik yang ada di dunia. Di setiap kota, daerah, atau negara manapun pastinya punya sesuatu yang menarik, yang unik dari sejarahnya, ceritanya, orang-orangnya, adat, budaya, dan segala macam kegiatan sosial yang ada di sana. Hari ini aku mengumpulkan 5 kota yang paling unik yang mungkin belum pernah kalian dengar. Jadi apa aja itu kotanya dan seunik apa sih mereka? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama adalah Miyakejima, Jepang. Kota ini diklaim sebagai kota paling berbahaya untuk ditinggali dan dikenal sebagai pulau beracun di dunia. Di Miyakejima ada sebuah gunung berapi yang aktif. Menurut para ahli, gunung tersebut meletus 10-30 tahun sekali dan tercatat letusan terakhir terjadi pada bulan Juni tahun 2000. Di Miyakejima, penduduk wajib memakai masker gas setiap harinya karena tingkat sulfur yang sangat tinggi bisa menyebabkan kematian kalau sampai terhirup. Sulfur itu keluar dari gunung saat meletus dalam jumlah besar dan gas beracun itu merembes sampai ke dasar tanah. Di Miyakejima terdapat banyak hal menarik juga loh teman-teman. Jadi wisatawan dapat melihat dan mengamati lumba-lumba secara bebas. Banyak juga para wisatawan yang tertarik untuk berenang bersama lumba-lumba di perairan sana. Miyakejima juga memiliki sumber mata air panas bernama Furusato Yu yang berada di desa relaksasi Furusato. Mandi di air panas setelah capek-capek menjelajahi Miyakejima kayaknya hal yang pas banget buat dilakuin ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin mau berkunjung ke sana, kalian diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu teman-teman. Ini sudah menjadi ketentuan wajib pemerintah sana untuk menjaga keselamatan pengunjung dan juga warga Miyakejima. Dan walaupun tinggal di sana bisa jadi sangat berbahaya, tapi pemerintah Jepang menjanjikan hadiah berupa uang kepada warganya yang mau tinggal di sana. Jadi banyak orang yang tetap menetap dan tinggal di Miyakejima. Kota Mansyat Nasser, Kairo, Mesir. Mansyat Nasser adalah sebuah kota di pinggiran Bukit Mokattam di wilayah Kairo. Luas kawasan Mansyat Nasser sekitar 5,5 km persegi dan berada di bawah kaki Bukit Mokattam. Di sana sampah bisa ditemukan di mana-mana, di sudut jalan, di tepi rumah, sampai di atap rumah orang juga ada sampah. Berkarung-karung sampah ada di sana. Bahkan di pasar, restoran, tempat bermain itu udah bersatu sama yang namanya sampah. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, di kota ini nggak ada saluran pembuangan, nggak ada air mengalir, nggak ada listrik untuk dipakai sehari-hari. Lengkap banget ya rasanya, semua yang nggak nyaman, semua yang nggak sehat ada di sini. Kira-kira kalian kalau tinggal di sana gimana tuh teman-teman? Jadi Mansyat Nasser ini adalah satu area kumuh yang dijadikan tempat tinggal bagi sekitar 262.000 warga Mesir yang berada dalam kemiskinan. Penduduk di tempat ini dikenal sebagai Zabalin. Itu adalah istilah dalam bahasa Arab Mesir yang artinya orang-orang sampah. Secara historis, Mansyat Nasser muncul ketika petani mulai bermigrasi dari Mesir Hulu pada tahun 1940-an. Migrasi ini terjadi karena kemiskinan dan buruknya hasil panen. Awalnya penduduk yang tinggal di sini beternak hewan seperti ayam, babi, kambing, tapi lama-kelamaan beternak tuh sudah dianggap tidak begitu menguntungkan. Mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah dianggap lebih menguntungkan daripada beternak. Sejak saat itu satu persatu warga Mansyat Nasser mulai beralih profesi menjadi pemulung dan menjadikan kota ini sebagai kota sampah. Jadi penduduk pria di Mansyat Nasser itu pergi ke Kairo, ngambilin sampah yang ada di sana, dibawa lagi lah ke Mansyat Nasser. Sampai di sana, sampahnya itu dipilih-pilih oleh para penduduk wanitanya. Sekitar 90% sampah biasanya didaur ulang dan dipakai kembali untuk kebutuhan mereka. Sedangkan 10%-nya itu dibawa lagi ke Kairo, dijual ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. Dari situlah mereka mendapatkan penghasilan untuk menghidupi mereka sehari-hari. Karena semua hal ini, Mansyat Nasser menjadi daya tarik bagi para wisatawan, terutama para slum turis atau biasanya turis-turis yang mendatangi wilayah-wilayah yang kumuh. Sayangnya pemerintah Mesir sudah beberapa kali mencoba untuk menutup kota ini. Dan walaupun mereka dipandang sebelah mata, orang-orang Zabalin tidak merasa malu akan profesi mereka. Mereka justru bangga karena dengan memilah dan mendaur ulang sampah mereka bisa menghidupi keluarga mereka juga secara tidak langsung
bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan. Selanjutnya adalah Monowi, Amerika Serikat. Monowi adalah sebuah kota kecil di Nebraska, Amerika Serikat. Monowi menjadi satu-satunya kota di dunia yang penduduknya cuma satu orang aja, teman-teman, yaitu seorang wanita tua bernama Elsie Eiler. Elsie bukan hanya warga di sana, tapi dia juga seorang wali kota, pegawai, bendahara, pustakawan, dan penjaga bar. Undang-undang federal juga mengharuskan dia untuk menjalankan perekonomian kota dan membayar pajak. Tujuannya untuk mempertahankan status Monowi sebagai sebuah kota dan mencegah Monowi menjadi kota berhantu yang tidak berpenduduk. Elsie Eiler dibesarkan di sebuah peternakan pinggiran kota. Dia bertemu dengan suaminya, Rudy, saat dia masih sekolah. Pada usia 19 tahun, Eiler dan Rudy memutuskan untuk menikah. Lalu pada tahun 1971, mereka memutuskan membuka kedai di Monowi. Sayangnya, akibat Perang Dunia Kedua, perekonomian turun secara drastis dan membuat banyak warga meninggalkan Monowi. Akibat menurunnya jumlah penduduk, membuat fasilitas umum seperti sekolah, kantor pos, dan toko ditutup. Sejak tahun 1980 sampai 2000, jumlah penduduk dari 150 hanya tinggal 2 orang, yaitu Eiler dan Rudy. Pada tahun 2004, Rudy meninggal dunia, menyisakan Eiler saja sebagai penduduk di sana. Meski tinggal sendirian di sana, Eiler mengaku tidak kesepian. 6 hari dalam seminggu dia membuka kedainya. Meski kota itu sepi, namun selalu banyak pengunjung yang datang ke kedai Eiler ini. Kebanyakan dari mereka adalah mantan penduduk Monowi. Selain kedai, di sana juga ada satu bangunan publik lainnya, yaitu perpustakaan. Perpustakaan ini nggak jauh dari rumah dan bar milik Eiler. Jadi sebelum suami Eiler, yaitu Rudy, meninggal dunia, dia meminta Eiler untuk menjadikan sebuah perpustakaan yang isinya adalah buku-buku milik Rudy. Bahkan Rudy sudah menyiapkan satu rak untuk taruh buku-buku dan majalah yang dia punya sebanyak 5.000 buah. Beberapa bulan kemudian, akhirnya beneran tuh dibuatin perpustakaannya sama si Eiler, dibantu sama anak, cucu, dan keponakannya dia. Perpustakaan ini dinamakan Rudy's Library dan siapa aja boleh datang ke sana untuk baca buku-bukunya, mengunjungi perpustakaan tersebut. Kalau untuk kalian yang lagi berkunjung ke Amerika mungkin pengen datang ke daerah ini, bisa langsung kunjungin perpustakaannya, lihat kedainya, ya kan? Pasti seru banget tuh teman-teman. Aku sih pengen banget gitu ya, tapi ya kita lagi pandemi gini, sehat aja udah alhamdulillah ya teman-teman. Nanti deh ya kalau pandemi udah selesai, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan, atau mungkin kalian ada yang dikasih kesempatan untuk berkunjung ke sana. Selanjutnya adalah Slab City atau yang biasa juga disebut The Slabs. Slab City berjarak 160 km di timur laut San Diego dan 169 km di sebelah tenggara Los Angeles. Sebagai negara maju, Amerika Serikat memiliki banyak kota metropolitan yang modern. Hal ini berdampak pada biaya hidup yang sangat tinggi dan membuat warganya kesulitan. Jadi beberapa warga yang tidak mampu lebih memilih untuk pindah ke wilayah terpencil dengan biaya hidup yang lebih terjangkau. Di California, Amerika Serikat, terdapat satu kota yang dihuni oleh para gelandangan, pensiunan, dan orang-orang yang tidak punya rumah. Kota tersebut adalah Slab City. Slab City dihuni sekitar 150 penduduk. Di kota tersebut tidak ada pajak, biaya sewa, bahkan nggak ada aturan. Yang membuat kota ini pastinya jadi rawan dengan kejahatan. Slab City ini dibangun pada tahun 1960-an. Dulunya merupakan basis pelatihan tentara Amerika. Sampai kemudian dihuni oleh orang-orang hippie, orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan, dan juga orang-orang yang ingin hidup dalam kebebasan. Fasilitas umum di kota ini bisa terbilang sangat minim, tidak ada air, tidak ada listrik, jadi warga di sana memang menggantungkan hidupnya pada fasilitas-fasilitas umum yang ada di kota-kota terdekat. Misalnya, untuk mendapatkan air minum nih teman-teman, warga di sana harus menempuh beberapa kilometer ke kota terdekat yaitu Niland. Sedangkan untuk kebutuhan listrik, mereka mengandalkan panel surya atau generator yang memang sudah disiapkan sebelum mereka memutuskan pindah ke kota itu. Di kota ini tidak ada rumah permanen juga. Para penduduknya tinggal di dalam sebuah mobil jenis van, rumah-rumah semi permanen, bahkan di gubuk. Salah satu atraksi paling populer adalah Salvation Mountain, yaitu kumpulan batu warna-warni yang berbentuk menyerupai gunung dengan salib di bagian atasnya. Salvation Mountain merupakan hasil karya seni dari seorang penduduk di sana yang bernama Leonard
Night. Para penduduk Slab City kini menghadapi ancaman penggusuran. Jadi di tahun 2015 pemerintah Amerika tuh mau membagi tanah Slab City dan sebagian tuh dijual ke perusahaan swasta. Hal tersebut yang membuat penduduk Slab City khawatir dalam menjalani hari-harinya. Bahkan gak sedikit di antara mereka yang menjuluki Slab City sebagai the last free place in America atau tempat bebas terakhir di Amerika. Yang terakhir, dan ini adalah favorit aku ya teman-teman, yaitu Coober Pedy di Australia. Coober Pedy adalah sebuah kota yang terletak di Australia Selatan. Awalnya kota ini adalah sebuah tambang tua yang terbengkalai. Coober Pedy adalah kota yang memiliki cuaca ekstrim. Jadi saat musim dingin itu bisa dingin banget, dan saat musim panas itu bisa panas banget sampai 40 derajat Celcius. Coober Pedy yang didirikan pada tahun 1915 menjadi satu-satunya kota bawah tanah yang ada di dunia. Lokasinya itu di daerah paling tandus yang ada di Australia. Suhu dan cuaca yang sangat ekstrim di sana membuat para penambang terpaksa harus menggali rumah mereka di lereng-lereng bukit. Penggalian bawah tanah yang mereka lakukan itu supaya mereka mempunyai tempat peristirahatan, punya rumah yang bisa melindungi mereka dari terik matahari, dari cuaca yang ekstrim di sana. Akhirnya mereka menciptakanlah sebuah kota kecil bawah tanah yang sampai sekarang dikenal dengan Coober Pedy. Sampai sekarang kota ini berkembang menjadi salah satu kota paling unik yang ada di Australia, bahkan di dunia sih teman-teman. Rumah bawah tanah di sini sebenarnya sama aja dengan rumah biasa pada umumnya. Yang bikin beda, terdapat mesin pengatur udara yang bisa membuat udara lebih nyaman. Jadi kalau musim panas tetap sejuk dan musim dingin mereka tetap hangat. Di kota ini memiliki 3.500 penduduk, jadi nggak begitu banyak dan mereka bisa tidur dengan nyaman, dengan tenang, dalam keadaan yang gelap dan sepi. Penduduk lokal yang bernama Umberto Corro pada tahun 1981 membuat hotel untuk pertama kalinya di sana. Semenjak saat itu, banyak wisatawan yang datang ke sana untuk berlibur. Dan memang ya, kalau hotel itu tidak berada di bawah tanah, tapi kalau untuk wisatawan yang datang ke sana dan pengen coba menginap di bawah tanah, bisa juga. Karena rumah-rumah warga yang ada di sana yang di bawah tanah itu bisa disewakan juga. Jadi kalau kalian mau coba, bisalah datang ke sana dan nyobain. Kota ini juga memiliki gereja-gereja bawah tanah yang cantik yang menarik perhatian traveler. Kota Coober Pedy sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang bisa digunakan oleh wisatawan juga, kayak toko yang menjual batu opal, arena biliar, bar, kolam renang, museum, gereja, sampai kuburan juga ada di kota bawah tanah ini. Tidak hanya sebagai kota bawah tanah, Coober Pedy juga dikenal sebagai ibu kota untuk batu opal dunia, di mana pertama kalinya batu opal ditemukan ya di pertambangan ini. Selain itu, Coober Pedy juga sempat dijadikan lokasi syuting beberapa film, diantaranya Pitch Black, Red Planet, Queen of the Desert, dan Opal Dream. Nah, itu dia teman-teman beberapa kota yang paling unik di dunia. Dan aku paling suka yang nomor 5 sih, karena aku suka banget sama batu mulia opal. Itu cantik banget, untuk kalian yang belum tahu. Jadi itu kayak batu warna-warni gitu, bisa dijadikan anting, cincin, ya pokoknya segala macam perhiasan. Dan aku suka banget sama batu mulia itu. Kalau favorit kalian yang nomor berapa nih teman-teman? Kota yang mana? Jangan lupa tulis ya apa pendapat kalian di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye!